Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Zalata Mulia dari kelas Mekatronika Malam A. Dalam video ini, saya akan menjelaskan praktikum minggu 1 ketiga mata kuliah pneumatik dan hidrolik. Jadi, sesuai pada modul praktikum kali ini berjudul pembuka dan penutup pintu. Praktikum ini bertujuan untuk mempelajari perpaduan antar komponen pneumatik. Kemudian, studi kasus yang dipaparkan atau permasalahan yang dijabarkan pada praktikum ini yaitu pengoperasian buka dan tutup pintu oleh double acting cylinder menggunakan 2 buah saklar tekan, yang mana tiap saklar tekan akan diletakkan di tiap sisi pintu, jadi di sisi sebelah sini dan kemudian sisi sebelah sini. Jika salah satu saklar ditekan dan pintu dalam keadaan tertutup, maka pintu akan terbuka. Dan jika salah satu saklar ditekan sedangkan pintu dalam keadaan terbuka, maka pintu akan tertutup. Jadi sketsa atau bentuk benda kerjanya nanti kira-kira seperti ini. Di sini ada pintu, kemudian di sini ada silinder yang berfungsi untuk sebagai pembuka dan juga penutup pintu. Di sini kita ditugaskan untuk membuat sebuah rangkaian kendali double acting cylinder menggunakan perpaduan komponen. Rangkaian ini sudah saya buat di software FluidSim. Di sini saya menggunakan FluidSim 4.5 atau 4.5. Di sebelah kiri ini saya sudah membuat rangkaian kendali double acting cylinder menggunakan perpaduan komponen sesuai yang diinstruksikan pada modul praktikum. Di sini kita coba simulasikan. Jadi ada saklar 1, yang mana saklar 1 ini saya buat dari katup 3/2 yang diaktifasi dengan tombol. Kemudian saklar yang kedua juga sama. Di sini ada juga katup 3/2 yang diaktifasi dengan roller atau limit switch. Di sini saya beri label S0, yang mana pada distance rule yang ada di silinder ini, S0 itu merupakan titik minimum atau titik awal dari ujung atau kepala piston ini. Kemudian di sini ada katup 3/2 juga yang diaktifasi dengan roller dan saya labeli dengan S1. S1 di sini merupakan titik maksimum atau ujung dari pergerakan piston pada silinder ini setelah maju secara maksimal nantinya. Di sini ada beberapa gerbang logika yang saya gunakan. Ada shuttle valve sebagai gerbang OR-nya, kemudian ada Q pressure valve sebagai gerbang N. Kemudian di sini ada katup 5/2 sebagai penggerak maju dan mundur silinder ini. Di sini coba saya tekan saklar 1, yang mana pada modul praktikum di sini dijelaskan bahwa menggunakan 2 buah saklar 1 dan saklar 2. Kemudian jika salah satu saklar ditekan, pintu dalam keadaan tertutup, maka pintu akan terbuka. Jadi di sini piston ini kita analogikan sebagai pintu. Di sini mula-mula pintu tertutup. Jika kita tekan saklarnya, maka pintu akan terbuka. Jika kita tekan sekali lagi, maka pintu akan tertutup. Kemudian jika salah satu saklar ditekan dan pintu dalam keadaan terbuka, maka pintu akan tertutup. Kita coba saklar yang kedua ini. Ketika ditekan, maka pintu akan terbuka. Jika kita tekan sekali lagi, maka pintu akan tertutup. Nah, prinsip kerjanya di sini, ketika saklar 1 ditekan, maka dia akan mengalirkan udara dari port nomor 2 ini menuju ke shuttle valve, yang mana shuttle valve ini merupakan gerbang OR. Jadi ada hanya satu input saja, dia akan tetap mengeluarkan output dari port 2 ini. Kemudian akan diteruskan ke Q pressure valve, yang mana di sini katup 3/2 yang sebelah kiri ini sudah aktif karena S0 itu merupakan titik minimum di sini, titik minimum kondisi kepala piston belum bergerak atau belum maju. Jadi dia sudah aktif, dia sudah meneruskan udara, dia sudah mengalirkan udara menuju ke Q pressure valve. Jika saklar 1 ini ditekan, maka udara juga akan masuk dari port nomor 1 yang ini. Jadi input 1 sama-sama 1, dia akan mengeluarkan output. Nah, jadi output dari Q pressure valve ini
diteruskan dari port nomor 2 menuju ke katup 5/2 sehingga akan menggerakkan silinder maju. Jika ditekan sekali lagi, nah maka ketika piston ini berada di posisi maksimal di ujung menyentuh S1, dia akan mengaktifkan katup 3/2 yang ini. Karena di sini saya beri label S1, jadi di sini terkoneksi ya. S1 yang ini yang di stand rule ini dengan S1 yang ada pada roller ini. Di sini terkoneksi, jadi dia aktif, dia akan menyalurkan udara ke tube pressure valve yang ada di sini. Karena ini gerbang N ya. Jadi dia perlu dua inputnya ini sama-sama satu hingga dia bisa mengeluarkan sebuah output. Ketika saya tekan sekali lagi, nah maka piston akan mundur dikarenakan udara disalurkan dari port nomor 2 menuju ke shuttle valve yang ini merupakan gerbang OR, jadi tetap akan mengeluarkan output. Udara disalurkan lagi melalui port nomor 1 ini, dan ini gerbang N ya, tube pressure valve ini. Jadi ketika pada 1 dia akan mengeluarkan output dari port nomor 2, dia akan menggerakkan katup 5/2 yang ini sehingga udara akan disalurkan menuju ke silinder hingga silinder bergerak mundur seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa soal yang harus diselesaikan. Soal nomor 1 yaitu apakah yang terjadi jika suplai udara padam ketika piston sedang bergerak maju dan mundur. Jadi kita coba buat simulasinya ketika suplai udara dari kompresor itu kita padamkan. Di sini kita klik option terlebih dahulu, kita klik simulation, kita ubah temponya menjadi lebih lambat ya. Di sini di slow motion factor kita bikin 1:10. Selanjutnya kita coba klik saklar 1. Sebelum dia mencapai titik maksimum atau S1, kita pause simulasinya, kita pause, kemudian kita coba matikan suplai udaranya. Dari 6 kita ubah menjadi 0 misalkan, kita enter. Nah kita klik play lagi simulasinya, kita start. Nah maka silinder akan terus melanjutkan proses yang awalnya tadi proses maju, dia akan terus melanjutkan proses majunya sampai ke titik maksimum yaitu S1. Bagaimana dengan mundur? Coba kita klik saklar satunya sekali lagi. Kita kembalikan operation pressure-nya di kompresor ini dari 0 menjadi 6. Kita klik saklarnya. Sebelum dia ke S0 kita pause, kemudian kita ubah operating pressure-nya dari 6 menjadi 0, kemudian kita enter. Kita klik start lagi. Nah maka piston akan melanjutkan proses mundurnya, pergerakan mundurnya seperti itu. Dikarenakan pada rangkaian ini di sini ada yang namanya memori, yaitu silinder akan mengingat proses terakhirnya tadi. Apabila proses terakhirnya maju, dia akan meneruskan pergerakan maju. Apabila mundur, dia akan meneruskan pergerakan mundur seperti itu. Kemudian selanjutnya soal nomor 2, jelaskan kenapa jika tombol ditekan terus atau ditahan, maka piston akan bergerak maju dan mundur secara terus-menerus, dan apakah ada solusi untuk mengatasi hal tersebut. Di sini kita coba simulasikan jika tombolnya kita tahan. Misalkan saklar 1 kita tahan, kita ganti dulu tempo simulationnya jadi real time. Oke, kita coba tahan. Nah maka piston pada silinder akan bergerak maju dan mundur secara terus-menerus, terjadi looping atau terjadi perulangan. Nah kemudian pada soal ditanyakan apakah ada solusi untuk mengatasi hal tersebut. Di sini di sebelah kiri ini saya membuat sebuah rangkaian berupa solusi agar piston tidak bergerak maju dan mundur secara terus-menerus. Jadi di sini saya menggunakan 3 katup 3/2, yang mana di sini katup 3/2-nya menggunakan saklar, ada 2 buah ya, saklar 1 dan saklar 2 sesuai pada soal pada modul praktikum ini, yaitu
pembuka dan penutup pintu. Ada dua saklar ya di tiap sisi pintu. Di sini tetap saya gunakan saklarnya, saklar 1, saklar 2. Kemudian ada katup 3/2 yang diaktifasi dengan roller atau limit switch yang saya beri label A1 di sini. Jadi A1 ini nanti titik maksimum dari pergerakan maju piston pada silinder ini. Kemudian pada rangkaian sebelumnya menggunakan gerbang N atau tube pressure valve, di rangkaian solusi ini saya hanya menggunakan satu gerbang logika saja, yaitu gerbang OR atau shuttle valve. Di sini saya juga tetap menggunakan katup 5/2 sebagai penggerak maju atau mundur double acting silindernya. Di sini kita coba tekan saklar 1. Nah, maka piston pada silinder akan bergerak maju saja. Saya tahan ini, kondisinya saya tahan. Piston hanya bergerak maju saja, tidak maju mundur secara terus-menerus. Ketika saya lepas, maka piston akan kembali mundur. Bagaimana dengan saklar 2? Kita coba tekan. Nah, piston akan bergerak maju saja. Ketika saya lepas, dia akan mundur saja. Berbeda dengan rangkaian sebelumnya yang ketika ditahan, dia akan bergerak maju mundur secara terus-menerus tanpa ada jeda. Nah, pada rangkaian ini dia hanya bergerak maju sekali dan tertahan. Kemudian ketika saya lepas saklarnya, dia akan mundur. Dikarenakan pada katup 3/2 ini ketika saya tekan, udara akan dialirkan dari port nomor 2 ke shuttle valve, kemudian dialirkan lagi ke katup 5/2 dan dialirkan ke silinder sehingga piston bergerak maju. Nah, di sini katup 3/2 yang saya beli dengan A1 ini di bagian rollernya, di sini dia teraktivasi dikarenakan ketika piston menyentuh titik maksimum A1 ini, dia teraktivasi sehingga meneruskan atau menyalurkan udara dari kompresor ke katup 5/2. Sehingga jika saklar 1 ini saya lepas, nah, piston pada silinder akan bergerak mundur, akan terdorong mundur dikarenakan udara tadi yang dari katup 3/2 yang ini disalurkan ke katup 5/2 dan dari katup 5/2 disalurkan lagi ke double acting cylinder sehingga piston pada silinder akan bergerak mundur seperti itu. Selanjutnya, pada soal nomor 3, gambarkan dan jelaskan cara kerja dari pneumatic proximity sensor. Jadi, pneumatic proximity sensor itu prinsip kerjanya sama dengan distance rule yang di sini kita labeli dengan S0 dan S1 ini. Jika distance rule atau biasa kita sebut limit switch ya, S0 dan S1 ini, itu dia mengukur titik minimum dan maksimum dari kepala piston. Jadi kepala piston itu titik awalnya berada di mana dan setelah maju titik maksimumnya nanti di mana, itu yang dia ukur. Nah, bagaimana dengan pneumatic proximity sensor? Jadi dia itu berada di dalam silinder. Jadi dia berfungsi untuk mengukur pergerakan dari batang silindernya. Jadi posisi batang silinder awalnya di mana sebelum bergerak dan setelah bergerak maju posisinya di mana. Itu adalah fungsi dari proximity pneumatic sensor. Nah, selanjutnya soal nomor 4, gambarkan dan sebutkan fungsi dari air service unit. Di sini saya sudah ambilkan simbol dari air service unit. Jadi air service unit ini biasa disebut sebagai FRL atau filter, kemudian regulator dan lubrikator. Jadi fungsinya itu yang pertama sebagai filter, yaitu menyaring udara yang masuk dari kompresor. Jadi disaring terlebih dahulu. Ketika ada air disaring sehingga hanya udara murni saja yang akan disalurkan ke rangkaian pneumatik. Dikarenakan air dapat menyebabkan korosi atau menyebabkan karat pada komponen-komponen pneumatik yang dominan terbuat dari besi atau logam. Kemudian fungsinya yang kedua yaitu sebagai regulator atau mengatur tekanan udara yang akan masuk ke rangkaian pneumatik. Misalkan kita mau atur sekian bar gitu, sekian PSI, itu biasa diatur di air service unit. Kemudian fungsinya yang terakhir yaitu sebagai lubrikator, di mana di air service unit ini ada sebuah tabung kaca yang berisi oli atau pelumas
Jadi oli atau pelumas itu disebut sebagai lubrikator karena nantinya akan disalurkan ke silinder. Jadi silinder ini pistonnya kan bergerak maju dan mundur secara terus-menerus. Biasa terjadi gesekan atau benturan di dalamnya sehingga dapat menyebabkan piston pada silinder ini hancur atau pecah jika tidak disertai atau jika tidak dikasih lubrikator secara rutin. Jadi fungsi dari lubrikator atau pelumas yaitu untuk memperhalus gerakan, untuk melapisi silinder atau melapisi piston yang ada dalam silinder supaya tidak cepat hancur atau tidak cepat pecah ketika terjadi overheat panas atau pergerakan secara terus-menerus. Selanjutnya yang kelima, tuliskan kendala yang dihadapi saat praktikum beserta solusinya. Kendala yang dihadapi saat praktikum minggu 1 ketiga ini yaitu dikarenakan adanya distance rule di sini di ujung kepala piston pada silinder ini. Jadi terkadang terjadinya kesalahan pelebelan pada distance rule dan juga pada roller yang ada pada katup 3/2 ini. Jika terjadi salah pelebelan, maka tidak akan berfungsi atau katup 3/2 yang ada di sini tidak akan teraktivasi karena labelnya salah. Jika di sini S0, maka di sini harus S0. Jika di sini S1, maka di sini harus S1 seperti itu. Kemudian kendala yang kedua, mungkin terjadi kesalahan konfigurasi atau kesalahan penyusunan rangkaian yang mana di sini ada gerbang OR, gerbang N juga. Jika salah rangkai akan menyebabkan komponen yang dihasilkan itu tidak akan sesuai spesifikasinya atau tidak akan berhasil dengan hasil yang diharapkan pada modul praktikum 1 atau praktikum minggu 1 ketiga yang ada di layar ini. Kemudian kendala yang ketiga mungkin bisa terjadi jika konfigurasi pada katup itu tidak sesuai, misalkan tombol di sini atau spring yang ada di sini itu tidak diperhatikan. Jadi harus lebih teliti atau lebih cermat lagi dalam mengkonfigurasi setiap komponennya agar ketika tombol ditekan atau agar ketika roller atau limit switch pada katup 3/2 ini teraktivasi itu tidak menyebabkan salah pergerakan pada silinder double acting silinder ini. Oke, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan pada praktikum minggu 1 ketiga berikut ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.